Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Diawali dengan perceraian. Bab 101-105. Bai Ruohan segera menjadi marah ketika dia mendengar ini, Chen Feng. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku tahu kamu pandai catur, tapi bukankah kamu jelas-jelas menggertak orang? Hihihihi. Seorang gadis berponi tertawa kecil di sampingnya. Chen Feng menyesap teh, adik laki-laki Gu, aku juga tidak menggertakmu, jika kamu berani datang, aku akan memberimu 3 pion, tidak masalah, kan? Percuma saja kamu memberi 3 pion. Gadis berkuncir kuda itu mencibir di sampingnya. Kata-kata ini sengaja diucapkan untuk mengganggu Gu Chen. Bai Ruohan menoleh dan memberinya tatapan galak, Sen Yan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gadis itu mencibir. Nama gadis ini adalah Sen Yan, dan dia cukup menarik di kelasnya di sekolah menengah, dan ada juga beberapa pelamar, tetapi mereka yang mengejar Bai Ruohan semuanya menarik, kaya dan tampan, tapi mereka yang mengejarnya semuanya adalah gangster jalanan. Itu memisahkan nilainya dari Bai Ruohan sekaligus. Dia selalu menyukai Chen Feng, tapi Chen Feng hanya menyukai Bai Ruohan. Di permukaan, keduanya adalah teman dekat, tetapi Sen Yan sering membuang barang-barang dari Bai Ruohan langsung ke tempat sampah. Dunia batin anak perempuan jauh lebih rumit daripada dunia anak laki-laki. Asrama dengan 6 orang dapat membuat 7 grup obrolan. Pria pada umumnya tidak akan tertarik dengan Anda, mereka yang bisa melakukannya, benar-benar meremehkan pertengkaran dengan mulut mereka. Kalian terlalu menggertak. Kakak, ayo pergi. Bai Ruohan meraih lengan Gu Chen, hanya ingin meninggalkan rumah teh. Tapi Gu Chen berdiri di sana tanpa bergerak, karena semua orang telah mengundang saya akan memainkan permainan berikutnya. Tapi, Sen Yan buru-buru mendesak ketika dia mendengar bahwa Gu Chen bersedia bermain catur, cepatlah. Mari kita mulai, kita semua sudah menunggu. Gu Chen juga duduk berhadapan dengan Chen Feng, tapi dia hanya memainkan setengah dari bidak catur. Apa maksudmu? Separuh dunia akan mengikutiku. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Itu sudah cukup berurusan denganmu. Gu Chen tersenyum sedikit. Senyumnya tenang dan berangin, dengan tatapan membunuh di dalamnya. Kesombongan. Yang ditunjukkan Gu Chen adalah jenis kesombongan yang tampan dan tampan. Tidak bisakah Anda melihat Gu Chen sudah terbiasa dengannya, dan dia tidak bisa menghilangkan rasa malunya. Melihat bahwa Gu Chen menyerahkan setengah dari bidak caturnya, pemuda berambut pendek itu tidak bisa menahan diri untuk mencibir, potong, barusan saudara Feng memintaku untuk mengambil pionnya 2. Bahkan aku tidak bisa menang, tapi anak ini benar-benar menyerahkan setengah darinya. Saudara Feng, apakah ini berarti dia mati terlalu cepat? Berikan setengahnya, bukankah ini kematian? Saya tidak berpikir butuh lebih dari 1 menit untuk memainkannya sampai mati. Pemuda berkacamata itu mencibir. Chen Feng melihat papan catur di depannya dan tidak bisa menahan cibiran, apakah kamu menghinaku? Saya membagikan kunci baru-baru ini, apakah Anda pantas mendapatkannya? Berapa banyak yang kamu punya? Gu Chen mengangkat alisnya dan tersenyum ringan. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengar ini. Saat itu, Chen Feng masih sangat terkenal di sekolah, dikenal sebagai pangeran catur, dan dia sudah lama tidak bertemu lawan sesungguhnya, dan dia tidak pernah mengalami satu kekalahan pun. Aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Sangat bagus. Saya suka itu. Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada datar. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan, maka Anda melihatnya hari ini. Bagus. Karena Anda sendiri yang merentangkan wajah Anda, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Chen Feng langsung memimpin dalam bermain catur. Masuk akal bahwa setelah Gu Chen memberinya setengah dari miliknya, dia harus membiarkan orang lain bermain dulu. Hehe, harus kukatakan, Han Han, tunanganmu punya rencana bagus. Sen Yan tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan kedua tangannya, jika saudara Feng menang, seseorang akan mengatakan bahwa dia kalah karena sudah kalah di awal. Memainkan setengah dari bidak catur, Anda hanya ingin kalah bahkan jika Anda ingin menang. Pintar. Kata-kata ini adalah sarkasme, yang membuat wajah cantik Bai Ruohan memerah setelah mendengarnya. Diam untukku. Kakakku tidak akan kalah. Bai Ruohan memelototi Sen Yan dan berkata dengan marah. Tes tes tes. Memanggilnya kakak di siang hari dan ayah di malam hari, Han Han, kamu melakukannya dengan sangat baik. Hahaha. Mendengar kata-kata Sen Yan, banyak gadis di sekitar tertawa. Di sisi lain, dalam permainan catur, di bawah serangan sengit Chen Feng, separuh negara, yang dikendalikan oleh Gu Chen seperti perahu kesepian di tengah ombak, yang mungkin terbalik di kapan saja. Bermain catur, tetapi dalam permainan catur, para prajurit saling berhadapan, dan suara kuda perang yang meringkik sepertinya bergema di telingaku.
Jika Anda tidak memasuki permainan catur, Anda tidak akan pernah tahu berbahayanya permainan ini. Meskipun orang lain tidak terlalu mahir dalam catur, mereka dapat melihat Gu Chen awalnya memiliki beberapa bidak catur, tetapi beberapa di antaranya telah dimakan, tetapi beberapa pion telah menembus ke dalam kamp Chen Feng. Chen Feng tampaknya di atas angin, tapi dia sendiri sangat gugup hingga keringat dingin keluar di dahinya. Lawan ini terlalu sulit. Dia telah bermain dengan begitu banyak lawan, tetapi dia belum pernah bertemu seseorang seperti Gu Chen, yang langsung pergi ke posisi pelatih di sisinya dengan niat dan tujuan membunuh. Ada semacam keberanian mengambil kepala musuh dengan ribuan pasukan. Tekanan kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami dari lawan lain. Meskipun bidak catur Gu Chen lainnya hampir dimakan, tetapi dengan satu meriam dan satu benteng, dia dapat membunuh 7 bidaknya, dan 7 itu dibunuh di kamp Chen Feng dengan mudah. Orang-orang di samping, mereka juga menghentikan suara mengejek, dan melihat ke arah permainan catur dengan ekspresi serius. Bentuk permainan catur tidak dapat diprediksi, jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan kehilangan segalanya. Meskipun Chen Feng masih memiliki keunggulan di permukaan, tekanan di hatinya sama sekali tidak diketahui orang lain. Haha, saudara Feng menang. Shen Yan bertepuk tangan karena terkejut dan berkata. Karena dia melihat bahwa 2 bidak catur Chen Feng ditempatkan dengan kuat di kamp catur Gu Chen, dan permainan catur hanya berjarak 1 langkah. Tidak hanya Shen Yan membuat keputusan seperti itu, tetapi bahkan Chen Feng sendiri berpikir demikian. Hehe, kamu kalah. Kata Chen Feng sambil tersenyum sambil memegang dagunya dengan satu tangan. Benarkah? Gu Chen tersenyum sedikit, dia menggerakkan kudanya, selangkah ke belakang, dan seluruh permainan catur berubah seketika. Chen Feng masih membutuhkan 2 langkah untuk menang melawan Gu Chen, tetapi Gu Chen hanya membutuhkan 1 langkah untuk menang. Permainan yang sepertinya kalah tadi sebenarnya hanyalah tata letaknya. Dengan 1 bidak catur, dia membalikkan keadaan dan langsung memenangkan seluruh permainan catur. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Tangan Chen Feng mulai bergetar. Faktanya, dia telah melihat Gu Chen membawa kuda di depan kemahnya sejak lama, dan dia tidak pernah menganggapnya serius dan berpikir bahwa kuda itu bukanlah masalah. Kedua belah pihak ingin memenangkan pihak lain dalam waktu singkat, tetapi Gu Chen selangkah lebih maju darinya. Jika permainan catur antara keduanya sama, mereka bisa dikatakan seimbang jika mereka hanya selangkah di belakang, tetapi Gu Chen memberi Chen Feng setengah dari permainan, tetapi dia masih mengalahkannya dengan 1 langkah. Harus dikatakan, keterampilan catur 2 orang ini yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat dilihat sekilas. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda sengaja melakukan beberapa trik? Bagaimana mungkin saudara Feng kalah? Shen Yan berkata dengan marah di sampingnya. Dan di babak barusan, banyak orang tidak melihat kuda yang diletakkan Gu Chen di sana, bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak menyangka akan memiliki efek seperti ini. Sebelum penampilan sombong Chen Feng, sejak dia kalah dari Gu Chen, wajahnya berubah menjadi warna hati babi karena marah. Dia tidak percaya bahwa bahkan jika dia membunuh seseorang, dia telah bermain catur selama hampir 10 tahun, namun seseorang memberinya setengah dari bidak catur dan bisa memenangkan semuanya. Hehe, apakah kamu belum mengerti? Bai Ruohan menyatukan kedua tangannya dan terkekeh. Kakak Fengmu sudah lama bermain, dan kakakmu kehilangan semua permainan hanya dengan melawan setengah bidak catur. Menurutmu siapa yang lebih baik dalam catur? Perasaan ini seperti pasukan kedua belah pihak sedang berperang, dan akibatnya ada yang mencuri rumah. Aku tidak menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya. Ayo lakukan lagi jika kamu memiliki kemampuan, tambahkan semua bidak caturmu, ayo lakukan lagi. Chen Feng menatapnya dan berteriak dengan marah. Gu Chen sedikit tersenyum, kamu tidak bisa memenangkan setengah dari milikku, dan sekarang biarkan aku menambahkan semuanya. Kebencian yang mendalam. Awalnya, Chen Feng sangat ingin mengalahkan Gu Chen di bidang yang paling dia kuasai, tetapi dia tidak menyangka bahwa keterampilan caturnya bahkan lebih baik dari dirinya. Tetapi ketika Gu Chen menambahkan semua bidak catur, Chen Feng, yang kalah di game berikutnya, semakin tidak bisa dikenali. Kurang dari 2 menit. Chen Feng sudah melamun sambil melihat permainan catur di depannya. Jalan buntu. Jalan buntu. Tidak peduli bagaimana Anda pergi selanjutnya, itu adalah permainan mati. Aku, Chen Feng mencengkeram celananya erat-erat dengan kedua tangan, wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa kalah dalam waktu kurang dari 2 menit. Kamu kalah lagi, kata Gu Chen. Chen Feng masih duduk di kursi dan tidak bisa mempercayai matanya. Jumlah gerakan yang dimainkan orang ini sangat aneh. Dia tidak bisa bertahan sama sekali, dan Gu Chen sangat agresif. Gu Chen langsung bertukar bidak catur di awal, Chen Feng masih menertawakannya di dalam hatinya, gerakan bunuh diri semacam ini benar-benar idiot. Tapi hanya dalam beberapa puluh detik, setelah 3 gerakan, bidak catur Gu Chen menembus seluruh permainan catur seperti pisau baja. Dia kalah.
Dan dia benar-benar kalah, tidak peduli berapa kali Chen Feng harus melakukannya lagi, pada akhirnya tidak akan berubah, ini adalah penghancuran kekuatan. Gu Chen perlahan berdiri dari kursi ini, maaf, aku sedikit lebih baik darimu. Mengatakan ini tidak diragukan lagi menamparkan wajah Chen Feng, dan banyak orang bahkan curiga bahwa Gu Chen sengaja menunda kemenangan begitu lama untuk menyelamatkan muka, jadi sepertinya dia hanya menang dengan satu trik. Siapa yang tahu bahwa Chen Feng begitu bodoh bahwa dia harus memulai dari awal lagi setelah kalah, dan Gu Chen tidak diizinkan untuk membiarkannya. Kali ini, dia akan kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Jadi ketika Anda seorang manusia, ketika seseorang memberi Anda langkah mundur, tapi kamu masih bertaruh. Karena aku kalah, apakah kamu masih ingat taruhan tadi? Bai Ruohan mendengus dingin dan berkata. Shen Yan juga memberinya tatapan marah saat ini, Bai Ruohan. Apakah Anda tidak melupakan kita adalah teman sekelas lama bahkan sebelum Anda memiliki seorang pria, saudara Feng kembali dari luar negeri, Anda benar-benar membiarkan dia memanggil orang ini ayah. Apa gunanya bermain catur dengan penis bau yang tidak dipedulikan siapapun, tetapi Anda adalah harta karun yang dipedulikan masyarakat ini adalah hubungan dan uang. Karena kamu tidak menghormati orangku barusan, mengapa aku harus menghormatimu? Bai Ruohan dan Shen Yan saling menatap dengan marah. Chen Feng mengepalkan tinjunya dengan erat, dia ingin berpura-pura menjadi tamparan di wajahnya, tapi dia tidak menyangka akan ditampar di wajahnya. Oke. Bukankah itu hanya melakukan skuat dan berteriak? Aku hanya akan melakukan 10. Saat dia hendak jongkok, Gu Chen hanya melambaikan tangannya, jangan lakukan itu, aku tidak ingin mempunyai anak yang mengecewakan seperti kamu. Kamu. Marah, Chen Feng mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah, nak, jangan gila, teruskan saja garis kehidupan, jadi kita bisa bertemu di masa depan. Maaf, aku tidak punya masa depan untukmu, karena aku tidak suka laki-laki. Bajingan. Gu Chen mengaitkan Bai Ruohan, dan gadis kecil itu dengan senang hati meraih tangannya. Secara alami, Chen Feng tidak bisa melanjutkan lelucon di ruang catur dan kartu, dia melangkah keluar pintu, dan banyak orang mengikutinya. Kakak Feng, tunggu aku. Kakak Feng sudah pergi, jadi apalagi yang harus kita lakukan di sini, ayo pergi juga. Beberapa orang sepertinya belum pernah punya pacar, batu di lubang pembuangan masih berwarna emas telur. Kakak Feng tinggi, kaya dan tampan dengan lapisan emas, adakah yang bisa membandingkannya? Beberapa siswa ini mengikuti dengan sinisme. Setelah Chen Feng pergi, masih ada beberapa orang yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Bai Ruohan, meski mereka yang tetap tinggal masih memiliki hati kepada Chen Feng. Setelah mengeluarkan alasan tak masuk akal, mereka buru-buru pergi dan mengikuti. Gadis-gadis pasti ingin lebih dekat dengan Chen Feng, jika dia jatuh cinta padanya, itu akan sangat membantunya dalam mencari pekerjaan setelah lulus. Masuk akal untuk mengatakan bahwa anak laki-laki lebih dekat dengan Bai Ruohan, tetapi dia sekarang menjadi wanita terkenal. Setelah Anda keluar dari incaran, sepertinya Anda tidak lagi berhubungan dengan grup. Setelah beberapa saat, hanya ada Gu Chen dan Bai Ruohan yang tersisa di pintu masuk ruang catur dan kartu, dan ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan bahwa seseorang meninggalkan acara minum teh. Maaf, aku mengacaukan pesta ulang tahunmu. Gu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Awalnya, mereka benar-benar datang ke sini untuk makan, tapi siapa sangka akan menjadi seperti ini. Bai Ruohan dengan cepat menggelengkan kepalanya, itu bukan salah kakakku, itu karena aku tidak menanganinya dengan baik. Tidak masalah jika aku tidak berteman teman-teman ini. Aku awalnya ingin menjaga hubungan antara teman sekelas, tapi sekarang, sepertinya itu tidak perlu. Kuemu, aku akan menebusnya untukmu. Gu Chen membelai kepalanya. Bersama gadis kecil ini, dia selalu merasa bahwa ada banyak pikiran yang tidak terlalu mengganggu dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan, luka di hati seseorang membutuhkan orang lain untuk menyembuhkannya. Oke, aku ingin makan kue hutan hitam Gu Xiang Yuan. Bai Ruohan menjulurkan lidahnya dengan main-main dan terkekeh. Oke, kamu bisa makan apa saja. Keduanya berjalan keluar pintu sambil berbicara dan tertawa. Tapi mereka melihat semua orang berkumpul di aula lantai pertama. Coba kartu bank ini lagi, tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Kata Chen Feng dengan wajah tak bisa berkata-kata, dan mengeluarkan semua kartu bank di dompet. Tetapi ada beberapa kartu bank dari luar negeri, dan pelayan memegang mesin kartu dengan senyum masam di wajahnya, maaf tuan, semua kartu Anda berasal dari bank asing. Saat ini, hanya kartu lintas bank yang tersedia didukung di China, dan bukan lintas batas. Anda harus pergi ke bank 3 hari sebelumnya untuk menyelesaikan formalitas. Kartu bank ini harusnya akan selalu berfungsi. Dia mendapat kartu kredit konstruksi domestik dari 7 atau 8 kartu bank. Petugas meja depan menggeseknya lagi dengan mesin kartu kredit, tetapi terdengar bunyi bip. Masih tidak berfungsi. Chen Feng melihat kartu CCB, persetan. Bukankah ini kartu bank domestik?
Maaf Tuan. Pelayan itu tersenyum kecut. Jangan minta maaf padaku, kamu tidak bisa menggesek kartu asing, dan kamu tidak bisa menggesek kartu domestik, apa yang kamu inginkan? Chen Feng berkata dengan marah. Sekelompok besar orang mengikutinya, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat melunasi tagihan mereka, sungguh memalukan. Bukannya aku tidak bisa menggesek kartu ini, tapi uangnya tidak cukup. Pelayan itu berkata tanpa daya. Dia tidak ingin membicarakan masalah ini, lagi pula sayang sekali mentraktir tamu makan malam tanpa cukup uang. Saya memiliki setidaknya 500.000 di kartu ini. Anda memberitahu saya bahwa uangnya tidak cukup. Kata Chen Feng dengan ekspresi cemberut. Sebotol romantik Conti seharga 188.000 yuan. Anda memesan 3 botol. Harga anggur saja sudah lebih dari 500.000 yuan. Hidangan di atas meja hampir 260.000 yuan. Termasuk harga anggur, termasuk diskon yang kami berikan, Tuan, Anda harus membayar 800.000 yuan. Jawan pelayan itu. 800.000. Sekarang saldo kartu ini hanya 500.000, dan dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan sisa 300.000 untuk sementara waktu. Chen Feng mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan membodohi dirinya sendiri hari ini. Tunggu, aku akan menelepon. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menelepon, tetapi ujung yang lain tidak pernah menjawab. Sial, jawab teleponnya. Kata Chen Feng dengan cemas memegang telepon. Dia ingin menelepon ke rumah untuk mengirim uang, dan biasanya telepon diangkat begitu dipanggil, tapi saat ini, tidak ada yang peduli padanya. Dia membuat 4 atau 5 panggilan telepon, tetapi tidak ada yang menjawab, atau seseorang menutup telepon ketika mereka mendengar bahwa dia ingin meminjam ratusan ribu. Brengsek, aku tidak bisa mengandalkan salah satu dari mereka. Chen Feng meludah dan berkata dengan marah. Pada saat ini, pelayan datang dengan senyum di wajahnya, Tuan, bagaimana Anda berencana membayarnya? Orang di rumahku tidak menjawab panggilanku. Sekarang, aku akan bertanya tentang uang kepada satu persatu dari kalian, dan ketika orang rumahku akan memberiku uangnya, aku akan mengembalikannya tidak kurang 1 sen pun, jadi aku harus bertanya, dan aku pasti akan membayarnya kembali. Semua orang tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Aku hanya punya 1.000 di sini. Aku masih punya 800 di kartuku, dan 2.000 di Alipay, mari kita kumpulkan dulu. Semua orang mulai mengumpulkan, terutama melihat keluarga Chen Feng memiliki bisnis besar, jika tidak berpikir seperti itu, banyak orang akan pergi begitu saja. Memegang 300.000 adalah tidak mungkin. Memang benar bahwa setiap orang ini adalah generasi kedua yang kaya. Meskipun mereka semua lahir di keluarga borjuis kecil, mereka hanya membawa ribuan atau paling banyak puluhan ribu uang saku setiap saat, dan mereka tidak dapat menghasilkan uang sebanyak 300.000 itu bagaimanapun caranya. Semua orang mengeluarkan sedikit uang tunai mereka dan uang di WeChat. Dalam situasi ini, tidak ada yang akan membantu. Mereka semua egois, karena mereka tahu akan sia-sia jika mereka mengeluarkannya, jadi mereka hanya mengeluarkan uang receh di dalam tas. Chen Feng melihat ratusan yuan dan puluhan yuan yang tersebar di atas meja, dan tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Setelah mengumpulkan uang untuk waktu yang lama, kita hanya mengumpulkan 6.000 yuan. Itu masih kurang. Seorang gadis dengan kuncir kuda di sebelahnya bergumam. Baru saja dia memasukkan uang saku 1.000. Awalnya dia ingin datang ke sini untuk makan dan minum, tetapi siapa tahu dia harus menyumbang. Jika dia tahu ini, dengan 200 yuan di luar, bukankah dia bisa makan prasmanan makanan laut yang enak? Dia bisa makan 5 kali untuk 1.000 yuan. Shen Yan mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya, Lan, apa yang kamu bicarakan? Dia akan membayar Anda kembali, Anda begitu pelit. Kuncinya adalah jumlah uang ini sangat sedikit, bahkan tidak sepersekian pun. Lupakan saja, ambil kembali semuanya, uang yang kalian kumpulkan tidak berguna. Chen Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap pelayan itu dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah saya datang besok? Saya, Tuan Muda Grup Tianlong, tidak akan berbohong kepada Anda. Pelayan masih memiliki senyum di wajahnya, maaf Tuan, kami tidak memberikan hutang di sini. Di mana bosmu? Aku tidak percaya bosmu tidak mengenalku. Teriak Chen Feng. Pada saat ini, pintu di sebelahnya didorong terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kepala botak datang, diikuti oleh sekelompok adik laki-laki, semuanya berpakaian hitam. Orang yang datang tidak lain adalah Zhang Bao alias Saudara Bao. Tempat ini juga ditransfer kepadanya beberapa waktu lalu, dan harganya lebih dari 20 juta yuan. Dia baru saja mengambil alih tempat ini, dan dianggap sebagai tempat terbaik di tangannya sejauh ini. Siapa yang mencariku? Zhang Bao berjalan ke sini dengan sekelompok preman. Pelayan yang melihat bosnya datang, dan segera berkata dengan hormat, Bos, beberapa orang di sini tidak mau membayar setelah makan. Hehehe, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani makan di tempatku tanpa memberikan uang. Gadis-gadis ini cukup baik, kirim mereka ke clubhouse untuk melunasi hutang mereka.
Adapun pria itu, kirim mereka ke clubhouse untuk menjadi bebek. Para wanita kaya itu paling menyukainya. Sungguh wajah yang tak tahu malu. Zhang Bao melirik sekelompok gadis di belakang Chen Feng dan mencibir, anak laki-laki Yan Fu tidak dangkal, berani keluar menjemput gadis bahkan tidak bisa membayar makanan. Aku tidak ingin pergi ke clubhouse, aku tidak ingin pergi ke clubhouse. Gadis yang pemalu itu mulai menangis, dan bahkan ingin lari keluar pintu, tapi setelah berlari 2 langkah, 2 pria kuat muncul di pintu, menghalangi dia. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu pergi kapanpun setelah membayar makanan ini. Lagi pula, jika Anda bekerja di klub saya di sini, selama layanan Anda cukup baik, Anda masih dapat memperoleh puluhan ribu yuan sebulan. Zhang Bao berkata sambil menyeringai dengan cerutu di mulutnya. Kakak Feng, selamatkan aku. Saya tidak mau pergi ke clubhouse, saya tidak mau. Gadis itu menangis. Chen Feng juga terbatuk ringan saat ini, kamu adalah bos di sini. Saya dari grup Tianlong. Bentak. Sebelum dia selesai berbicara, adik laki-laki di sebelahnya langsung menamparnya, apakah kamu mengerti beberapa aturan? Ketika kamu berbicara dengan Tuan Bao kami, kamu harus menundukkan kepala. Apakah kamu mengerti? Aku dengar. Aku mengerti. Chen Feng menutupi wajahnya dan mengangguk, ayahku adalah Chen Wansheng dari grup Tianlong. Apakah kamu mengenalnya? Chen Wansheng. Zhang Bao tidak bisa menahan cibiran, apakah dia layak untuk kenalan dengan saya? Saya tidak harus mengenal semua jenis udang kering kan? Tidak. Tidak mungkin, ayah saya adalah direktur grup Tianlong. Anda telpon dia. Dia akan memberi Anda uang. Kata Chen Feng dengan lembut. Bentak. Keluar dan tanyakan tentang reputasi Tuan Bao. Anda ingin bos kami memanggil ayah Anda, siapa dia? Adik laki-laki itu menamparnya begitu saja 2 kali, belum lagi anak laki-laki berkulit lembut dan berwajah lembut itu merasa senang saat ditampar. Zhang Bao juga terkenal di Jiangsu, bahkan beberapa gangster di sekolah menganggapnya sebagai idola, yang menunjukkan betapa terkenalnya dia. Ketika Chen Feng di sekolah, dia mendengar bahwa ada Tuan Bao di selatan kota, dengan ratusan saudara di bawahnya. Mereka yang berbisnis paling takut main-main dengan kelompok orang ini. Jika ratusan preman datang ke perusahaan Anda untuk membuat masalah, bisnis Anda tidak akan aman. Begitu banyak orang melihat sekelompok orang ini, mereka bersembunyi sejauh mungkin, dan tidak berani memprovokasi mereka. Tuan Bao, jika ini nyaman bagimu, bukannya aku tidak akan memberimu uang. Alasan utamanya adalah kartu bank asing tidak dapat digunakan di sini. Mengapa kamu tidak mencatatnya sebagai hutang terlebih dahulu? Bisakah aku datang dan membayar besok? Kata Chen Feng menutupi wajahnya dan tersenyum. Ketika Zhang Bao mendengar ini, dia langsung menendang, persetan. Tidak ada yang berani membayar saya secara hutang. Potong 3 jarinya, lalu beritahu keluarganya, wanita-wanita ini, semua dikirim ke kamar pribadi di lantai atas, jika tidak ada uang, maka gunakan metode lain untuk membayar. Sekelompok anak laki-laki berjalan menuju Sen Yan dan kelompok dengan seringai di wajah mereka. Tes tes tes, kamu terlihat sangat menarik. Bukankah kamu masih terlihat bagus? Aku suka yang ini, sedikit gemuk adalah yang terbaik, sangat keren, dan cukup bagus untuk memainkan seorang siswa. Ya, dia tidak buruk. Pria botak lainnya meraih tangan kanan Chen Feng, mencoba menariknya ke ruangan kecil di sebelahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia hanya berlutut di lantai. Kakak, aku salah. Jangan potong jariku, aku akan memberimu uang. Aku akan segera menelepon ayahku, memberikannya kepada Anda, menggandakan uangnya. Chen Feng berlutut lantai dan bersujud. Semua orang bahkan melihat air kuning keluar dari tengah selangkangannya. Brengsek. Kakak, anak ini sangat ketakutan hingga buang air kecil. Pria botak itu kembali menatap Zhang Bao dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak, bahkan mantan teman sekelasnya, gadis-gadis yang sangat mengaguminya sebelumnya, semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Mereka memuja Chen Feng sebelumnya karena mereka mengira dia berpengetahuan luas, mempunyai koneksi luas, kaya dan berkuasa, tetapi ketika menghadapi orang-orang kuat ini, dia berlutut dan bersujud, dan bahkan langsung ketakutan hingga buang air kecil di celana. Reaksi ini tidak sebaik gadis-gadis yang berdiri, banyak gadis bahkan tidak menangis ketika mereka berdiri, tetapi dia mulai menangis dan membuat keributan. Hehe, dengan nyalimu, sayang sekali keluar untuk menjemput gadis. Berapa umurmu masih kencing di celana? Zhang Bao menatapnya dan tidak bisa menahan cibiran. Chen Feng tidak marah sama sekali, dia berlutut di lantai dan bersujud, Saudara Bao, saya tahu saya salah, saya akan memberi Anda uang 2 kali lipat untuk makan. Tidak, saya akan memberi Anda uang 3 kali lipat. Biarkan saya pergi, gadis-gadis ini, semua milikmu. Kamu bisa bermain sesukamu. Terutama dengan yang kuncir kuda di tengah, aku sudah mencobanya, dan dia bekerja dengan sangat baik, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gadis dengan kuncir kuda yang dia bicarakan jelas adalah Sen Yan.
Chen Feng. Kamu bajingan. Teriak Sen Yan dengan marah padanya. Pemuda berambut pendek di sebelahnya berubah menjadi hijau di tempat ketika dia mendengar kata-kata, sialan. Sen Yan, kamu jalang, kamu benar-benar berhubungan badan dengannya sejak lama. Cih, sepasang anjing. Hahaha menarik, menarik. Zhang Bao memandang Sen Yan dari atas ke bawah, tidak dapat disangkal bahwa gadis ini memang jalang. Penampilan kerumunan lebih luar biasa, dia memandang adik laki-laki dan berkata sambil menyeringai, bawa wanita ini ke kamarku, dan aku akan melatihnya sendiri malam ini. Hei, Kakak Bao, jika kamu sudah selesai, jangan lupakan saudara-saudara. Pria botak itu berkata sambil menyeringai. Melihat Zhang Bao tidak berbicara, itu dianggap sebagai persetujuan diam-diam, dan kedua adik laki-laki itu datang untuk membawa Sen Yan dan bersiap untuk naik ke atas. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Liu Yang. Apakah kamu laki-laki? Selamatkan aku. Chen Feng, katakan sesuatu, selamatkan aku. Pemuda berambut pendek menoleh dengan acuh tak acuh, dulu aku bisa melakukannya untukmu, tapi sekarang tidak sudi. Tidak akan pernah lagi. Kamu. Ini aku yang terobsesi dengan keinginan untuk memanjat cabang yang lebih tinggi. Sayangku, kamu harus memberiku kesempatan lagi, tolong. Apakah kamu lupa bahwa kita telah bersama selama 3 tahun? Sen Yan menangis. Karena menurutnya dia terlalu ribut, seorang pria kuat langsung menggendongnya untuk naik ke atas. Tapi saat ini, langkah kaki datang dari tangga. Tuan Bao, saya telah mengundang mereka untuk makanan ini. Jadi lupakan saja oke. Gu Chen datang ke lobi di lantai pertama saat ini, menarik kursi, duduk dan menyalakan rokok, dan Bai Ruohan berdiri dengan tenang. Di sebelahnya, dia masih memegang jaket seragam keamanan di tangannya. Zhang Bao sangat membenci ketika seseorang memotongnya tiba-tiba, ketika dia menoleh dan hendak marah, tetapi ketika kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba menelannya kembali dan berseru, Gu. Tuan Gu. Dia tampak ngeri pada Gu Chen yang sedang duduk di kursi dan merokok. Tidak banyak orang yang bisa membuat Zhang Bao memanggilnya, Tuan, di seluruh kota Jiangsu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Gu Chen. Tuan Bao, saya belum bertemu Anda selama beberapa hari, jadi apakah Anda baik-baik saja? Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan mencibir. Mendengar dia dipanggil Tuan Bao, Zhang Bao segera menjadi ketakutan, Tuan Gu, jika Anda memanggil saya seperti itu, Anda akan membuat saya frustrasi. Anda bisa memanggil saya Zhang Kecil. Apa yang Anda butuhkan, Zhang Kecil akan membantu Anda sepanjang waktu untuk melayani Anda. Terakhir kali di kasino, dia telah melihat kemampuan orang ini, bahkan kakak laki-lakinya Tang Long harus berlutut di depan orang ini dan memohon belas kasihan. Zhang Bao telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, jika dia tidak memiliki penglihatan ini, dia pasti sudah lama mati di jalan. Semua orang bingung atau kaget. Tuan Macan Tutul yang agung sebenarnya menyebut dirinya Zhang Kecil. Tang Long jarang berada di Jiangsu, jadi semua properti atas namanya diserahkan kepada Zhang Bao untuk dikelola. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai kakak tertua. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki kakak laki-laki di atasnya. Bahkan jika orang-orang dari keluarga besar melihat karakter seperti ini, mereka hanya bisa saling menyapa dengan ramah, dan menghasilkan keuntungan bersama. Karena jika beberapa keluarga besar ingin melakukan sesuatu yang teduh, mereka harus mengandalkan orang-orang ini di jalan untuk melakukannya. Jadi Zhang Bao biasa dipanggil Tuan Macan Tutul, tetapi hari ini dia menyebut dirinya, Zhang Kecil, di depan seorang pemuda yang 20 tahun lebih muda darinya. Gu Chen ini, yang mengerti 13 bahasa dan mahir bermain catur, bahkan membuat Tuan Macan Tutul yang terkenal secara pribadi memanggilnya, Tuan Gu. Apakah dia benar-benar hanya seorang penjaga keamanan? Di benak setiap orang, ada untaian pemikiran. Pacarku dan teman-temannya sedang merayakan ulang tahun di sini, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu mencoba merusak acara? Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam, menyemprotkannya langsung ke wajahnya dan mencibir. Mendengar ini, Zhang Bao langsung gemetar, apakah ini semua temanmu? Bagaimana menurutmu? Gu Chen melemparkan puntung rokok ke lantai dan sedikit tersenyum. Semakin dia tertawa, Zhang Bao semakin bingung. Sen Yan cukup pintar, dia melihat situasinya dengan jelas sekaligus, dan dengan cepat berteriak, ya, kami semua adalah temannya. Yang lain juga bereaksi dan merespons dengan cepat, bahkan Chen Feng, yang sangat ketakutan hingga dia mengencingi celana, buru-buru berteriak bangun, ya. Kami semua adalah temannya. Oh, itu benar-benar membanjiri istana Raja Naga. Keluarga tidak mengenal keluarga. Maafkan saya. Zhang Bao sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membantu Chen Feng bangun, tidak menyebutkan betapa hormatnya sikap itu. Yang lain memang, tapi dia tidak. Gu Chen berkata dengan enteng. Begitu kata-kata ini keluar, wajah penuh hormat Zhang Bao segera berubah suram lagi, dan dia mendorongnya pergi, persetan. Bau urinmu seperti sampah, pergi.
Apa yang harus saya katakan? Bagaimana mungkin Tuan Gu memiliki teman yang tidak berguna seperti kamu? Semuanya. Lihat, lihat. Apa yang luar biasa. Singkat kata, itu bisa membuat wajah bos yang kuat ini berubah drastis. Bahkan Gu Chen diam-diam mengagumi kemampuan Zhang Bao untuk mengubah wajahnya dalam sekejap. Tidak heran dia bisa tetap tidak aktif di dunia bawah tanah Jiangsu begitu lama dan menangani berbagai hal dengan sangat lancar. Dia adalah orang yang berbahaya. Adik Gu, itu tidak benar. Tuan Gu, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian. Akulah yang menyinggungmu sebelumnya, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, tolong, tolong. Chen Feng berlutut di lantai dan bersujud dengan penuh semangat. Gu Chen memandang Zhang Bao dan tersenyum ringan, jangan memotong tangannya. Darah tidak baik untuk bisnis. Hal terbaik dan yang paling menguntungkan, biarkan dia mencuci toilet. Ide bagus. Zhang Bao mengacungkan jempol dan berkata sambil menyeringai. Dia dengan cepat mengedipkan mata pada dua anak laki-laki di sebelahnya, dan keduanya melangkah maju, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan menyeret Chen Feng pergi. Nyatanya, ini sudah membantunya. Membersihkan toilet jauh lebih ringan daripada memotong 3 jari. Terima kasih, Tuan Gu, terima kasih, Tuan Gu. Saat Chen Feng pergi, semua orang memalingkan pandangan mereka kembali, dan fokus pada Gu Chen. Dengarkan apa yang orang ini katakan, apakah kamu tidak menghormati Tuan Gu sekarang? Apakah Anda ingin saya meminta seseorang membersihkannya nanti? Zhang Bao tersenyum menyanjung. Gu Chen hanya bisa mencibir, dia tidak pantas membuatku marah. Mari kita hitung, berapa banyak makanan tadi. Oh, Tuan Gu, apa yang kamu katakan? Kamu datang ke tempatku untuk makan, aku tidak keluar untuk menghiburmu secara langsung, itu salahku, beraninya aku meminta uangmu di sini. Jika kamu memberitahu Kakak Long tentang hal ini, saya akan habis. Ini nomor telepon saya, jika Tuan Gu datang lagi di masa depan, hubungi nomor ini kapan saja, dan saya jamin untuk mengatur kamar pribadi terbaik untuk Anda dan menyajikan hidangan dengan standar tertinggi. Tidak perlu uang. Gu Chen berkata dengan sedikit senyum. Kepala Zhang Bao bergetar seperti mainan, merupakan kehormatan bagi saya ketika Tuan Gu untuk datang ke tempat saya untuk makan malam. Terlalu aneh untuk membicarakan uang, kan? Yang lain sudah tercengang ketika mendengar ini. Apakah ini penjaga keamanan kecil yang mereka ejek di kamar pribadi sebelumnya? Makanan seharga ratusan ribu, semua orang yang masih khawatir menjadi bingung, tetapi di depan Gu Chen, dia hanya mengatakan sepatah kata pun, pemilik tempat ini tidak menginginkan uang. Karena kamu telah mengatakannya, jika aku bersikeras untuk membayar tagihan, aku akan memberimu muka. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, kalau begitu lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan. Bahkan jika Anda yang mengundang saya. Zhang Bao membungkuk sedikit, dan postur tubuhnya sangat rendah, iya, terima kasih, Tuan Gu, telah memberi saya kesempatan. Ini dapat dianggap sebagai permintaan maaf saya atas apa yang terjadi terakhir kali, jadi apakah anggur Roman Conti enak? Saya masih punya beberapa botol di sini, silahkan bawa pulang dan nikmati perlahan. Apa itu kemewahan? Figur apa dia? Apa statusnya? Ketika Chen Feng ada di sini barusan, Zhang Bao tidak mengalah pada biaya makan, tetapi ketika Gu Chen maju, dia langsung melupakan ratusan ribu tagihan, dan bersikeras untuk memberikan sebotol anggur senilai ratusan ribu. Ini benar-benar kesempatan besar, Anda tidak perlu menggesek kartu kredit Anda saat pergi makan, Anda cukup menggesek wajah Anda. Usus semua orang penuh penyesalan, pria sebesar itu jauh dari mampu dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya dan kecil seperti Chen Feng. Shen Yan segera memutar pinggangnya, berjalan ke sisi ini, menatap Gu Chen dan berkedip, saya baru saja lupa memperkenalkan diri. Nama saya Shen Yan, dan saya sahabat Han Han, kami memiliki hubungan yang baik. Ya, sebenarnya, saya hanya menguji Anda, jika tidak, bagaimana saya bisa memberi saudara perempuan pilihan terbaik, tetapi melihat Anda sekarang, dia benar-benar mendapatkan orang yang tepat. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi. Gu Chen baru saja mengulurkan tangan-tangannya untuk menjabat tangan kecilnya yang halus dan berkata dengan senyum ringan, senang bertemu denganmu. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini benar-benar tidak tahu malu, dan dialah yang mengincarnya ketika dia berada di kamar pribadi. Sekarang Gu Chen yang paling kuat, dan sekarang dia mengibas-ngibaskan ekornya untuk menyenangkan Gu Chen. Dan ketika Gu Chen berjabat tangan dengannya, wanita itu dengan sengaja menggaruk telapak tangannya dengan jari kelingkingnya. Sinyal semacam ini sebenarnya adalah sinyal yang sangat umum di luar, seolah-olah mengatakan, pria tampan, apakah kamu punya waktu malam ini? Saya akan membuka kamar yang bagus dan menunggu Anda di tempat tidur. Gadis-gadis lain juga sedang terburu-buru. Semua orang bergegas maju dan berbicara satu demi satu. Tuan Gu, saya sedikit pusing setelah minum begitu banyak, bisakah Anda membawa saya pulang malam ini? Tuan Gu, bisakah Anda menambahkan akun WeChat? Jangan khawatir, saya berjanji tidak akan mencari Anda di malam hari.
Kelompok gadis yang masih mengejek Gu Chen di kamar pribadi sebagai satpam, sekarang mereka tidak sabar untuk melemparkannya ke ranjang. Ini aneh untuk dikatakan, ketika mereka mengira Gu Chen hanyalah seorang penjaga keamanan, mereka mengira dia adalah seorang brengsek tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa bahkan Tuan Macan Tutul yang terkenal membungkuk kepadanya, semua orang mengira dia sangat tampan, tidak peduli apa yang mereka lihat itu adalah perasaan detak jantung. Sebelumnya, semua orang memandang rendah Gu Chen, dan bahkan mengatakan banyak hal buruk, tetapi sekarang mereka tampaknya sangat peduli padanya, mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Wajah anak laki-laki di sekitar juga jelek, jika seorang wanita berlutut dan menjilatnya, dia mungkin beruntung dalam hidup ini jika terlihat oleh orang lain, tetapi pria tidak bisa. Mereka semua tahu bahwa Gu Chen bukan tipe Chen Feng, dan sanjungan mungkin tidak cukup. Siapa yang tahu bahwa saudara Feng, yang sudah lama mereka sanjung, akan sangat rentan. Dia juga pergi ke luar negeri selama beberapa tahun, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun dalam bahasa asing. Dia ingin bermain catur untuk menyelamatkan muka, tetapi malah didorong ke lantai dan digosokkan padanya. Pada akhirnya, dia ingin bebas dengan mudah, membayar tagihan dan berpura-pura agresif, tetapi siapa tahu dia tidak punya cukup uang. Tuan Gu, saya pikir Anda juga banyak minum, bagaimana kalau saya mengatur kamar presidensial untuk Anda di lantai atas dan beristirahat? Zhang Bao berkata sambil menyeringai. Bersambung.